Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini anak-anak kita akan belajar atau melanjutkan materi kita, yaitu materi ATPH atau pertanian, menyangkut materi pemanenan pada tanaman pangan dan palawija. Namun sebelumnya masuk ke materi ini, tentu adik-adik masih ingat tentang materi sebelumnya, yaitu menyangkut materi pemupukan. Kita sudah melakukan pemupukan dengan tujuan agar tanaman kita itu tumbuh subur atau tumbuh dengan maksimal dan dengan hasil maksimal. Nah, setelah kegiatan itu kita akan lanjutkan materi ini dengan materi panen pada tanaman pangan dan palawija. Pada tanaman palawija tentu kita mengenal hasil atau yang disebut dengan hasil kegiatan budidaya. Pada pemanenan ini kita punya tujuan pembelajaran, yaitu pemanenan sesuai standar dengan memperhatikan kriteria-kriteria. Ini ada 3 kriteria dalam kegiatan kita melakukan kegiatan panen. Yang pertama, kriteria buah siap panen. Kedua, kriteria tanaman siap panen. Dan yang ketiga, cara melakukan panen. Kita lihat yang pertama, menyangkut kriteria buah siap panen. Namun sebelum kita masuk ke kriteria buah siap panen ini, kita alangkah tahu dulu apa sih itu panen. Nah, pengertian panen di sini yaitu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan hasil usaha tani dari lahan budidaya. Kemudian berikut, pemanenan terlalu muda atau awal itu menyebabkan menurunkan kualitas hasil pada banyak komoditas buah, yang menyebabkan proses pematangan itu tidak sempurna. Yang berikut, pemanenan terlalu tua atau sudah lewat panen itu menyebabkan kualitas hasil panen kita menurun dengan cepat saat akan disimpan, kemudian juga rentan terhadap pembusukan. Yang berikut, marilah kita lihat untuk menentukan waktu panen yang tepat, menentukan kematangan yang tepat, dan saat panen yang sesuai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan cara visual atau penampakan. Misalnya dilihat dari warna kulit, ukuran, dan bentuk buah. Yang kedua, dengan cara fisik, misalnya dengan perabaan, buahnya lunak atau umbinya keras. Dan yang ketiga, cara komputasi, yaitu dengan menghitung umur tanaman sejak tanaman itu ditanam atau umur buah dari sejak mekarnya bunga. Dan yang keempat, dengan cara kimia, melakukan pengukuran atau analisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas seperti kadar gula. Yang berikut, kriteria tanaman siap panen, yaitu dengan melihat penampilan fisik tanaman yang meliputi umur, daun, buah, dan batang. Contoh, pada tanaman jagung dengan umur panen 86
sampai 96 hari setelah tanam. Kemudian ada dengan melihat kelobatnya sudah kering atau berwarna kuning. Bila dikupas, bijinya mengkilap. Bila bijinya ditekan dengan kuku, tidak berbekas. Yang berikut yaitu cara melakukan panen. Pemanenan secara manual yaitu menggunakan tangan maupun mekanisasi. Cara panen yang dipilih ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja, luasan areal saat panen adalah sedapat mungkin menghindarkan komoditas dari perusahaan fisik seperti memer, luka, atau lecet. Contoh pada tanaman padi. Keringkanlah sawah sebelum hari kita melakukan pemanenan atau kurang lebih 7-10 hari sebelum panen. Kemudian kita menggunakan sabit yang tajam untuk memotong pangkal batang. Kemudian kita simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi. Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu. Nah, itulah pembelajaran kita menyangkut panen serta kriteria panen pada tanaman pangan dan palawija. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Itu hanya ada 2 soal, kemudian jawabannya ini nanti tolong dikirim lewat WA saya. Soal pertama yaitu jelaskan kriteria buah siap panen. Udah. Kemudian yang kedua, jelaskan cara panen. Nah, cukup sekian di sini dulu perjumpaan kita atau pemberian materi dari saya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.